Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu belajar menjadi manusia. Oke teman-teman, hari ini berjumpa lagi dengan saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh yang selalu setia bersama kita. Jadi untuk video kali ini saya akan sharing-sharing lagi bersama Mas Arifin. Jadi setiap kita bertemu tetap sharing terus aja Mas ya. Oke. Isinya di dunia kan itu Mas. Iya. Kita berbincang-bincang lagi untuk tetap selalu belajar mengenal diri kita lah intinya, mengenal manusiaan kita. Kan gitu Mas. Karena kita perlu sharing. Ya. Karena di dunia yang belum beres sampai mbak saya toh lainnya udah beres semua. Makanya kita perlu ngomongin diri kita sendiri. Iya, masuk. Ya. Jadi setiap kita berjumpa terus aja ya Mas ya. Soalnya yang belum beres cuman saya sama sampean toh, yang liannya sudah beres semua kok. Ya, semuanya sudah beres. Jadi kali ini saya ingin sharing yang kelanjutannya lah Mas. Kelanjutannya yang kemarin Mas bilang, dari step ke 1, kedua, ketiga, kemungkinan sekarang yang step keempat ya Mas ya. Jadi di dalam step keempat itu yang sampean alami dalam Topo Pendem itu seperti apa Mas? Cuman sampean tetap lah sampean ceritakan dulu masalah-masalah yang apa namanya seperti biasanya lah Mas, biar tidak apa jenenge nek bahasa Jawa nek salah paham. Jadi biar mengenal lah gitu. Monggo. Jadi inti dari ketika itu step 4 kan sudah step ketiga. Iya. Sudah tahap ketiga, tahap keempat ketika saya mengalami proses Topo Pendem itu saya baru menyadari bahwa saya hanyalah butiran debu kan. Dari proses ketiga Iya. proses ketiga atau hari ketiga lah bahasa gampangnya, enaknya ngomong kan gitu. Nah, setelah saya menyaksikan atau mengalami dari proses ritual yang dibimbing oleh guru-guru yang hebat, makanya yang saya alami itu sebenarnya adalah apa yang saya alami, apa yang saya saksikan itu sebenarnya karena barokah guru-guru saya yang luar biasa. Ini yang saya itu mendapat barokahnya, dia punya kesempatan mengalami hal seperti itu. Nah makanya inilah yang lebih penting Mas. Kita yang harus kita obrolkan juga kan. Harus kita bahas juga kan. Kita bisa mengalami itu kan karena kita dibimbing dengan guru-guru yang hebat juga kan gitu. Dan monggo. Saya kan gak mungkin kalau saya mengubur diri saya sendiri. Ya pasti mati lah. Seandainya saya melakukan itu sendiri, mengubur diri saya sendiri, ya pasti mati Mas. Tidak seperti itu. Ketika sebelum saya proses proses sebelum dikubur itu saya harus puasa 40 hari tidak putus, ada bacaan tertentu yang saya baca, itu ada tahapannya, ada panduan, ada apa istilahnya sebelum melakukan Topo Pendem itu ada tirakat atau lelaku yang harus saya lakukan, yang dibimbing guru, bukan keinginan saya sendiri kan gitu. Pada akhirnya setelah saya sukses melakukan puasa 40 hari dengan bacaan tertentu atau ritual tertentu itu, akhirnya saya diberi kesempatan untuk mengalami diri saya sendiri melalui Topo Pendem tadi. Topo Pendem. Biar istilahnya apa? Itu sebenarnya saya sadar, menyadari raga saya itu loh Mas sebenarnya Mas. Yang selama ini kan nggak sadar bahwa saya itu punya raga. Raga saya terbuat dari tanah, dari air, dari udara, dari api, bahkan dari sinar matahari, bulan dan bintang-bintang, bahkan alam semesta ini kan nggak menyadari. Iya. Yang saya bawa kemana-mana tapi tanpa ada kesadaran, apalagi mengalami, nggak sadar bahwa nggak mungkin bisa mengalami. Tapi di situ ini ada agak boleh kembali sedikit lah Mas ya. Kembali sedikit. Jadi saya yang ingin saya ringankan sampaikan kan masalah step keempat ini kan sih sebentar lah. Ini agak gitu dari saya kembali ke belakang dulu. Jadi dalam proses ini sebelumnya Mas ya, sebelumnya itu sampean sudah ada lelaku yang lebih yang panjang lah intinya ya berarti. Panjang Mas.
panjang sekali. Bahkan istilahnya saya sudah dididik oleh mbah saya sendiri. Nah, kebetulan secara agama Islam, kakek saya atau mbah saya itu derekaken toreko Qadiriyah wa Nasabandiyah, Qadiriyah Kholidiyah. Jadi saya dididik oleh piantun-piantun yang luar biasa. Sebenarnya saya ini hanya buah loh Mas. Hanya buahnya dari lelaku mbah buyut saya, lelaku guru-guru saya sebenarnya. Bukan saya ini hanya buahnya istilahnya. Jadi saya bertanya kayak gitu kan juga ingin supaya khususnya saya atau yang lihat video ini kan nggak langsung instan di situ kan gitu Mas. Jadi minimal kan kemungkinan besar ya pastilah nggak kemungkinan lagi pastilah kan ada step-step dari awal lah, kemungkinan besar ya sampai dari kecil mulai nggak tahu juga lah saya tuh mulai dari kelas 3 SD itu sudah dididik sama mbah saya itu nggak boleh putus wudu, istilahnya ndaimkan wudu. Nah, ini kan penting juga. Ini nanti proses panjang, saya tidak boleh, nggak perlu, mbak saya bilang ke saya itu nggak perlu puasa, nggak perlu tirakat macam-macam, yang penting jangan sampai putus dari mendawamkan wudu. Itu yang saya pegang. Istiqomah kan wudu. Sampai sekarang yang saya pegang itu Mas. Jadi dari kecil sudah dididik. Itu istilahnya tirakat pertama yang diwajibkan oleh keluarga besar saya sebenarnya. Jadi nggak semata-mata langsung jeluk ke arah sini. Enggak, ini adalah proses. Ya. Ini proses ketika masuk pendam ini ketika saya berusia kalau nggak salah usia 24 tahun. Ini proses yang saya alami ketika usia saya 24 tahun masuk pendam itu. Jadi sebelum menikah. Ya, jadi begitulah intinya ya untuk teman-teman kita juga yang menonton video ini, jadi biar tidak salah persepsi atau salah paham lah. Kita kan cuman membicarakan diri kita sendiri kan. Sebenarnya itu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Cuman mudah-mudahan bisa menginspirasi. Mungkin makanya itu sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, untuk diri kita masing-masing. Mungkin lewat pengalaman yang saya alami kan gitu. Jadi untuk selanjutnya kita bahas yang step keempat. Kita bahas lagi ke sini. Jadi terus bagaimana pengalaman jenengan di hari keempat itulah kalau bahasa gampangnya. Nah, setelah saya menyaksikan bahwa saya itu fana, setelah saya pecah kata kesedot dengan cahaya tadi Mas, kan fana. Saya itu tidak ada. Tapi sebelumnya kan merasa, saya itu ada. Bahkan istilahnya lebih kasarnya, bahkan ngaku pangeran. Saya Tuhan, saya bisa membuat sesuatu kan gitu. Tapi di situ saya secara kesadaran pribadi saya benar saya tidak ada. Setelah pecah, setelah raga saya kembali ke bahan aslinya. Nah di situ saya istilahnya dalam proses setelah itu saya merasakan bahwa saya itu sebenarnya tidak ada. Bahkan manusia di dunia ini sebenarnya tidak ada. Bahkan alam semesta ini saya meyakini tidak ada, dan yang ada pastinya hanya Tuhan. Kan gitu. Nah, setelah proses itu dari 7 saya yang pecah menjadi 7 itu kembali ke asalnya masing-masing. Kalau bahasa Jawa sangkan paraning dumadi. Nah, di situ saya mulai istilahnya itu seperti setelah saya merasakan benar-benar saya tidak ada, saya kembali diadakan. Saya kembali diadakan. Dan saya setelah diadakan kembali, yang tadi kan sudah tidak ada, kemudian diadakan kembali. Nah, di sini kesadaran saya sudah tidak hilang. Istilahnya saya yakin Mas. Saya yakin saya hanya sebutiran debu. Saya hanya setetes air. Saya hanya sepercik api. Saya hanya istilahnya hanya sepercik. Kalau hidup saya hanya sepercik kehidupan itu, bukan Tuhan, hanya percikan Tuhan. Dari sebelumnya itu merasa jadi Tuhan, malah seakan-akan Tuhan Mas. Seakan Tuhan, bahkan mungkin mengalang-alangi istilahnya orang-orang yang berani proklamir saya Tuhan mungkin. Cuman kan nggak berani terang-terangan gitu. Kebanyakan kita kan gitu, mengaku sebagai Tuhan tapi nggak berani terang-terangan, nggak sedahsyat Fir'aun kan gitu. Nah di situ Mas, setelah saya benar-benar bahwa saya hanya sebutir debu di hari keempat atau di step keempat ini,
Nah, di situ saya mulai melihat sebuah gambaran yang luar biasa dan saya sama sekali tidak membayangkan. Di situ di depan saya langsung ada sebuah batu warna hitam dan di atasnya ada pohon beringin yang sangat besar sekali. Jadi pohon beringin itu istilahnya tumbuh dari batu gitu. Tumbuh dari batu. Ini kan sebenarnya kan nggak masuk Nggak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah batu kecil ditumbuhi? Istilah kalau bahasa gampangnya mungkin pohon beringin istilahnya. Kalau bentuknya di dunia ini ya mungkin bisa saya gambarkan seperti pohon beringin. Seperti pohon beringin. Saya tidak bisa memastikan pohon beringin loh ya. Iya. Seperti pohon beringin. Tapi akarnya menancap di batu hitam. Dan saya lihat pohon beringin itu menjulang tinggi, tak terbatas tinggi. Iya. Sangat tak terbatas. Saya itu heran gitu. Batu bisa cukup. Nah, kan gitu. Loh, kok bisa? Kan gitu, kok bisa batu hitam tapi ditumbuhi pohon beringin yang sebegitu besar, bahkan tingginya itu tak terbatas. Bahkan saya melihat ke atas, ke arah atas ini Nggak sampai. nggak ada batasnya. Iya, iya. Tapi menginjak batu. Bahkan batu itu tidak nempel istilahnya Di tanah, kalau kan? lumrahnya ya di kehidupan nyata kita kan batu itu menempel di tanah. Enggak, batu itu tidak menempel apa-apa. Ya pokoknya batu hitam, terus di atasnya ada pohon beringin. Setelah saya dalam kekaguman saya, loh, dengan sendirinya itu Mas, tanpa ada itu, tanpa menggunakan ilmu, tanpa menggunakan apa, lisan saya, kalau bisa saya harfiahkan Allahu Akbar. Otomatis tanpa dipengaruhi apapun, saya menyaksikan kejadian itu. Ada batu hitam ditumbuhi beringin yang begitu besar, bahkan tidak ada ujungnya, ke atasnya tidak ada ujungnya. Itu saya Allahu Akbar. Dan baru pertama kali itu saya melafadzkan Allahu Akbar itu benar-benar merasakan benar betul Allahu Akbar itu gimana itu saya merasakan. Kalau bahasa Jawanya sampai ngeplek. Istilah saya minum kopi benar-benar bisa merasakan, Mas. Karena ketakjuban saya, dan setelah saya dalam istilahnya dalam keheranan, dalam merasakan keagungan, keakbaran Tuhan dalam pribadi saya sendiri, tiba-tiba ada seorang tua di sebelah dia di pinggir batu itu. Orang tua membawa, saya nggak kenal orang dari siapa, nggak kenal, cuma orang tua membawa tongkat, orang yang sudah tua pokoknya, orang membawa tongkat. Dan Bahasanya digambarkan seperti itulah. Kalau divisualkan. Karena kenapa? Ketika saya mengalami atau merasakan ketakjuban pohon beringin tadi dengan kekaguman yang luar biasa, bahkan belum pernah membayangkan ada sebuah beringin tumbuh dari batu. Saya sampai nggak sadar ada Orang tua itu ada orang tua. Saya nggak tahu orang tua itu sudah ada di situ dari tadi atau baru datang, saya nggak tahu. Tapi setelah saya menyadari ada orang tua, saya mengucapkan salam kepada orang tua. Assalamualaikum, Mbah. Istilahnya saya pakai bahasa Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Dengan sangat berwibawa orang tua tadi. Orang tua tadi bertanya kepada saya, mau kemana, Li? Istilahnya kalau bahasa Arab ning ndi, Li? Nah, waktu itu saya menggunakan dengan bahasa Jawa, madosi urip kula piyambak, Mbah. Misalnya gitu, saya melakukan dialog dengan bahasa Jawa. Badhe madosi urip kula piyambak, Mbah. Kalau bahasa Indonesia mau cari hidup saya sendiri, mau mengenali hidup saya sendiri, Mbak. Kan bukan Tuhan loh ya, hidup. Hidup saya kan gitu. Kan beda. Nah, hidup kalau Tuhan kan yang maha hidup, yang memberi kita hidup. Iya, Yang diberi Tuhan ini loh yang kita kenali kan, hidup ini. Atau bahasa lainnya urip. Akhirnya si Mbah tadi bilang ke saya, loh itu ya enggak bisa kalau dalam keadaan apa itu terjaga, ya harus tidur dulu. Nah kan gitu, harus tidur dulu Mbak tadi. Nah di situ saya tidak mengalami istilah ngantuk atau sama sekali proses yang saya alami. Nggak ada. Kan secara
kalau secara ilmiahnya kan raga saya kan bisa dikubur. Iya, iya. Nah, ini makanya ini di dalam raga saya istilahnya kan. Nggak bisa dijelaskan Iya. secara kata-kata lain. Kecuali orang yang mengalami. Iya, iya. Nah di situ saya bertanya ke Mbah tadi, "Lah, terus bagaimana Mbah caranya biar saya bisa tidur?" Nah, akhirnya si Mbah tadi memetik satu apa itu istilahnya daun Seperti beringin itu beringin tadi. seperti beringin tadi. Nah, nih saya kasih. Coba samen makan biar samen tertidur. Biar bisa tidur kan gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya nggih pangestune Mbah nggih, kula nyuwun izin. Nah, nyuwun izin kula mami. Istilahnya saya minta izin saya makan Mbah ya. Iya enggak apa-apa, kamu saya kasih memang. Tapi saya tidak berkenalan Mas dengan Mbah tadi. Sama sekali, tapi seakan-akan itu Mbah saya sendiri kan gitu. Tapi saya orang baru istilahnya. Akhirnya baca bismillah dulu, baca sholawat 7 kali. Itu yang ngomong ke saya. Baca bismillah dulu, baca sholawat 7 kali. Nggih Mbah. Terus kemudian saya sesuai perintah Mbah tadi, saya membaca bismillah dan membaca salah satu sholawat yang saya hafal waktu itu. Biasanya Yang otomatis ke bawah itu iya, Mas. iya. Ke bawah. Saya makan. Nah setelah saya makan, saya merasakan ngantuk yang luar biasa. Saya merasakan ngantuk yang luar biasa. Nah, akhirnya, nah ini loh sesuatu yang makanya di luar nalar, di luar saya banget nggak memang. Saya langsung tertidur di bawah apa itu di pinggir batu tadi. Nah, saya itu tertidur ditungguin si Simbah tadi Mas. Simbah tadi tetap menunggu saya tidur di situ kan. Saya ngantuk udah suruh tidur, saya tidur. Nah, di tidur ini saya mimpi. Nah, mimpi ini ketemu Mbah itu tadi, disuruh tidur lagi. Nah, di dalam tidur saya mimpi. Disuruh tidur Lagi. Saya tidur. Di sini saya mengalami proses yang namanya tidur 7 kali. Tidur, mimpi. Nah, dalam mimpi ini disuruh tidur lagi. Di dalam tidur ini mimpi lagi, disuruh tidur sampai 7 kali. Ini yang tidak bisa saya jelaskan. Rasanya itu tidak bisa. Kadang-kadang kita di dunia ini kan hanya mengalami tidur, Satu kali aja lah. tidur terus bermimpi tidur lagi kan hanya Iya, 2 kali. iya. Tapi saya mengalami 7 kali. Setelah proses yang ke tidur sampai 7 kali itu baru bener apa yang diucapkan apa si kakek tadi atau simbah tadi. Nah, di situ baru saya melihat istilah saya ketika saya mengaca yang di dalam kaca atau di dalam cermin adalah saya sendiri. Di sini memang benar saya mengaca dan bertemu dengan saya sendiri. Ketika saya berkaca dalam cermin, samen berkaca cermin, ya bentuknya seperti samen, tidak ada beda. Jadi beda. Tapi bisa bersentuhan, ini yang lainnya. Kalau kita bercermin di dunia nyata kan nggak bisa bersentuhan. Ini saya bisa bersentuhan. Jadi saya bisa bersentuhan dengan saya sendiri. Itu rasanya nggak bisa saya jelaskan. Jadi beda sama step-step yang dari step 1, 2, 3 itu kan mirip sama tapi tidak sama kan gitu. Nggih. Dan istilahnya itu loh urip saya. Nah di situ ada dialog antara saya dengan hidup saya yang saya tidak bisa mengomongkan di sini. Rahasia. Nah makanya di step keempat ini saya baru menyadari hakikat saya sebagai manusia, hakikat saya sebagai hidup yang diutus Sang Maha Hidup itu untuk saya pribadi. Makanya di step ini yang tadinya saya itu merasa sudah PR itu sudah selesai semua, apa yang saya buka sudah susah clear. Ternyata PR saya belum saya kerjakan sama sekali. Di step keempat ini saya baru menyadari. Jadi kalau bahasanya gimana ya? Saya juga khawatir juga Mas. Kalau dengan pemahaman ini saya utarakan juga saya khawatir juga lah bahasa kembangannya. Jadi kalau bahasa dalam intinya yang video-video yang lama itu Mas ya, yang pernah kita bahas masalah kunci, asmo, sembarang kalir itu loh Mas. Kemungkinan di situ kan bahasanya yang ada apa namanya perintah lah, bahasa apa di situ kan.
Nggih. Nah, makanya antara saya dan hidup saya kan Iya, iya. yang tahu kan saya dengan hidup saya. Iya, Nah, iya. ini tidak akan saya buka kepada Iya, siapapun. Belum kecuali guru saya. Nah, kalau guru saya ya ya pasti ketika selesai itu langsung saya omongin ke guru saya. Jadi di situ saya tahu, oh ternyata ketika orang sudah mengenal diri sendiri ternyata belum tuntas. Harus melakukan tugas Sang Maha atau tugas Tuhan. Istilahnya Dalam perintah dalam ajaran agama Islam leres Rasulullah itu setelah pribadi sebagai nabi mengenal hidupnya sendiri, kemudian melakukan tugas kerasulan, menyebarkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran agama Islam. Memang seperti itu, tapi saya tidak sebanding dengan Rasulullah. Saya adalah penderek Rasulullah. Makanya dalam keyakinan pasti tidak akan pernah ada nabi setelah Rasulullah SAW. Tidak ada yang sebanding dengan Rasulullah. Kita itu istilahnya tesnya keringatnya Rasulullah. Sebagai umat Islam misalnya, sebagai manusia, kita adalah percikan-percikan dari Rasulullah Muhammad SAW. Percikan kecil lah ya Mas ya. Percikan-percikan. Jadi tidak akan pernah ada orang yang bisa menandingi Rasulullah. Ini Di dalam keyakinan saya, dalam proses saya yang saya alami. Ya, ya. Jadi buat saya juga ini poin penting lah, Mas. Iya. Poin pentingnya gimana? Kita akan merasa seakan-akan kadang-kadang kita lalai atau lali lah, Iya. bahasa Jawa ini lali. Kadang-kadang melebihi batas di situ Mas ya. Nggih. Makanya di situ saya guru-guru saya sering, lu kenali Muhammadmu dulu sebelum iya. pengen pengenal Nur Muhammad. Nah, iya. Saya baru paham. Saya baru kenal bahasanya. Oh, saya sudah tak kenal Muhammad saya. Dan Muhammad saya adalah percikan dari Nur Muhammad yang maha agung dan tak terbatas dan luar biasa. Itu adalah pengalaman. Jadi step keempat itu ya Mas ya. Nggih. Jadi kalau Jadi saya mengalami istilah sebagai umat saya sudah matur nuwun, istilahnya punya status umatnya Rasulullah. Kalau beragama Islam sudah matur nuwun. Kalau menjadi manusia saya sudah matur nuwun, jadi enggak jadi apa itu jenenge perwakilan alam semesta. Jadi karya terbaik alam semesta istilahnya kalau dalam bahasa universal. Manusia adalah karya terbaik dari alam semesta. Dan alam semesta ini yang membuat ada Tuhan. Dan saya pastikan tidak ada satupun yang bisa mengenal Tuhan kecuali ditimbali Tuhan. Seperti Rasulullah Muhammad SAW ditimbali Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang pantas mencari Tuhan. Karena tidak bakal ketemu. Tidak bakal ketemu. Kecuali seperti Rasulullah Muhammad SAW ditimbali Allah ketika dalam Isra Mi'raj. Setelah itu belum pernah ada. Minimal ketemu diri sendiri sudah luar biasa. Kenal hidup kita sendiri atau urip kita sendiri sudah luar biasa. top lah intinya. Pasti akan secara dalam kehidupan nyata pasti kita akan yakin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam ajaran Islam. Yakin itu. Iya. Jadi itu perjalanan step keempat ya Mas ya. Nggih. Jadi poinnya lah kita sudah tahu semua lah. Kalau kita bisa dikembalikan lagi ke diri kita masing-masing ya. Nggih. Jadi kemungkinan cukup sampai di sini dulu untuk perbincangan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.